Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama itu Arya Fajar Ramdhani, Fitria Nikmatul Hidayah, M. Afan Ramdhani, dan saya sendiri Wika Fajriya Rahma. Di sini saya akan menjelaskan beserta teman-teman tentang analisis KPI pada PT Indosat Tbk. Nah, visi dari Indosat Ooredoo ini adalah dia ingin menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang terdepan di Indonesia. Selanjutnya, misi yang dimiliki oleh perusahaan Indosat Ooredoo ini adalah yang pertama, layanan dan produk yang membebaskan. Terus yang keduanya, jaringan data yang unggul. Yang ketiga, memperlakukan pelanggan sebagai sahabat. Yang keempat, transformasi digital. Yang kelima, mewujudkan visi perusahaan semaksimal mungkin. Lalu yang kelima ini, menyediakan jasa terbaik kepada konsumen. Dan yang keenam, memberikan hasil terbaik kepada pemegang saham. Dan terakhir ini, mempertahankan dan meningkatkan citra terbaik perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada strategi dari Indosat Ooredoo. Yang pertama ada melampaui batasan untuk menghasilkan kinerja terbaik bersama tim yang kuat. Yang kedua ada eksekusi pembangunan jaringan berkualitas video yang kompetitif. Yang ketiga ada aktivasi percepatan B2B sebagai mesin pertumbuhan baru. Yang terakhir ada dapatkan kepercayaan dan berikan layanan terbaik dengan kualitas dan harga yang sepadan. Untuk yang selanjutnya ada link akses data yang bisa diakses untuk data yang kami gunakan pada tugas kali ini. Nah, ini untuk tabel KPI. Yang pertama, ada goals-nya yaitu meningkatkan jumlah pelanggan. KPI-nya yaitu rasio peningkatan jumlah pelanggan per tahun. Untuk datanya untuk customer, ada ID customer, ada average customer, dan untuk perhitungannya sendiri, untuk pelanggan tahun 2019, untuk targetnya kita ada 10%, ada juga untuk realisasinya untuk 15%. Nah, untuk chartnya seperti yang ada di samping, untuk statusnya panahnya ke atas karena dari target dan yang aktualnya meningkat. Selain itu ada goals yang meningkatkan jumlah BTS tower. Yang KPI-nya adalah rasio peningkatan jumlah BTS pada segmen per tahun. Untuk datanya, segmennya ada ID segmen, nama segmen, value segmen, dan years. Ada juga untuk perhitungan, untuk jumlah BTS 2019, untuk targetnya ada 120.000 BTS. Untuk realisasinya ada 124,144 BTS. Nah, untuk chartnya sendiri bisa dilihat untuk statusnya naik juga. Ada juga untuk goals-nya untuk meningkatkan layanan BTS 4G. Nah, untuk KPI-nya ada rasio peningkatan jumlah layanan BTS 4G. Nah, untuk datanya, segmennya ada ID segmen, nama segmen, value segmen, dan years. Ada juga untuk perhitungannya sendiri untuk tahun 2019, yaitu untuk targetnya ada 22,015 BTS 4G, ada juga untuk realisasinya 30,998 BTS 4G. Nah, untuk chartnya, untuk statusnya juga naik. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk KPI selanjutnya, yang goals keempat itu untuk meningkatkan laba perusahaan, di mana KPI-nya itu untuk meningkatkan rasio peningkatan segmen laba per tahun, dan data pada tabel KPI ini yaitu profit sama dengan average profit dan years. Untuk pendapatan 2019 ini dari target Indosat yaitu sekitar 23,140 triliun, dan untuk realisasinya 26,117,5 triliun, di mana untuk chart statusnya yaitu ke atas, up. Lalu yang terakhir yaitu pada tabel KPI-nya, goals-nya itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, untuk KPI-nya, persentase peningkatan kepuasan pelanggan per tahun. Nah, untuk data pada KPI-nya yaitu gratification sama dengan average gratification dan years. Untuk total aset kepuasan pelanggan yaitu sekitar targetnya itu 80%, sedangkan untuk realisasinya itu 90%, di mana status pada chartnya yaitu up, naik.
Nah, untuk selanjutnya yaitu merupakan implementasi KPI pada peningkatan jumlah pelanggan. Nah, bisa dilihat untuk chartnya, aktualnya yaitu ternyata 15%. Nah, untuk selanjutnya yaitu implementasi KPI, yaitu pada peningkatan jumlah BTS Tower, di mana realisasinya yaitu sekitar 124.144 dan statusnya yaitu up. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan juga untuk implementasi KPI untuk peningkatan jumlah layanan 4G. Di sini ada peningkatan realisasinya sebesar 30,998, jadinya untuk panahnya ke atas. Nah, untuk implementasi KPI sendiri untuk peningkatan jumlah laba perusahaan juga meningkat untuk realisasinya 26,117,5. Nah, ini untuk implementasi KPI sendiri untuk meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 90%. Nah, ini untuk pembagian tugas anggota bisa dilihat dari tabel. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan akan kami perbaiki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.